Waktu aku kecil, di desa ada legenda. Tiap pertengahan Juli, ada iblis nyamar jadi orang buat pinjam beras. Hari itu istri Kades meminjamkan nasi matang. Kakek curiga dia manusia atau bukan. Dia tancapkan sumpit ke mangkuk air. Anehnya sumpit itu berdiri tegak. Dia sudah masuk pekarangan. Baru saja kakek bicara. Angin dingin bertiup kencang. Sumpit di mangkuk berbunyi krak-krak. Bergetar tanpa henti, kakek buru-buru teriak ke warga. Cepat sini lihat sumpitnya berdiri. Warga desa tertegun. Mereka berkumpul dengan panik, melihat sumpit berdiri di mangkuk. Mata mereka langsung terbelalak. Kenapa bisa begini? Wajah kakek tegang. Dia menatap sumpit itu dan bertanya, ada di posisi mana? Tolong kasih tunjuk arahnya. Setelah kakek bicara, sumpit bergoyang makin kencang. Warga yang melihat itu langsung ketakutan setengah mati. Wajah Chanfu pucat pasi. Sebentar lagi malam, dia ada di pekarangan. Kita harus bagaimana? Kalian jangan panik. Biar aku tanya dulu, kalau sudah jelas, kita jadi tahu harus apa. Biar tidak tertipu. Setelah bicara begitu, kakek menatap sumpit itu lagi. Siapa dia tolong tunjukkan. Detik berikutnya, sumpit mengeluarkan asap hitam. Semua warga menatap mangkuk, takut sumpit menunjuk ke arah mereka. Tapi waktu terus berjalan, sumpit itu belum bereaksi. Chanshan mulai tidak sabar. Kok belum ada reaksi? Sebenarnya siapa? Baru saja Chanshan bicara, terdengar bunyi krek, sumpit di mangkuk patah. Seperti dipatah pakai tangan warga desa melotot. Mata mereka penuh teror, kakek langsung cemas. Sumpit ini dipatahkan sama hantu itu. Dia tak mau ketahuan. Dia ada di antara kita, mumpung belum gelap total. Cepat lari ke kuil Dewa Gunung. Kuil itu sudah puluhan tahun kosong. Tidak ada yang sembahyang. Apa bisa menahan hantunya? Sekarang cuma itu caranya. Bisa tahan atau tidak aku tidak jamin. Begitu kakek bicara, Pak Kades menendang istrinya dengan keras. Istrinya jatuh tersungkur, tapi tidak ada yang menolong. Semua merasa istri Kades pantas begitu. Kamu yang meminjamkan beras ya? Istri Kades menjawab takut. Bukan aku tidak kasih beras mentah. Pak Kades tidak peduli. Dia ambil kapak mau membacok istrinya. Warga pun diam saja. Kumame nongtong, bahkan anaknya diam saja. Tatapannya menyalahkan ibunya. Aku benar-benar tidak kasih beras mentah. Aku kasih nasi matang. Pak Kades masa bodoh. Dia ayunkan kapak membacok lengan istrinya. Darah berceceran. Istri Kades gemetar kesakitan. Lazar Binatengi, ini semua gara-gara kamu. Sebelum mati, aku bakal bacok kamu dulu. Melihat situasi makin kacau, kakek buru-buru menahan Kades. Sudahin cekel. Ayo kita cepat lari. Lari ke kuil gunung, mungkin masih bisa selamat. Shen gendong pamanmu dari kamar barat. Chanshan mengangguk. Dia lari ke kamar barat, tapi segera keluar lagi. Paman ketiga tidak mau pergi. Dasar keras kepala, mau dia apa? Pak Kades langsung masuk kamar barat. Orang-orang ikut masuk. Tidak ada yang berani jalan sendirian. Takut dicelakai hantu, Pak Kades bicara kesal. Anak ketiga kamu mau cari masalah. Chan Dakuan duduk lumpuh di depan. Dia sudah lumpuh 7 tahunan. Harus digendong kalau pindah. Wajah Chan Dakuan pucat mayat, tapi matanya bersinar terang. Hitung PKC, hampir tidak ada putihnya. Terlihat sangat menyeramkan. Chan Dakuan tertawa kecil. Tak usah lari, ambang pintu kamarku dari kayu persik. Manusia bisa masuk, hantu tidak bisa. Ambang pintumu dari kayu persik. Kok aku tidak tahu? Dulu ayah takut makhluk halus masuk kamarku. Sengaja buat ambang pintu kayu persik. Ambang pintu ini sudah 7 tahunan. Setelah Chan Dakuan bicara, dia menatap orang-orang. Mata hitamnya makin dilihat makin aneh. Seperti orang kesurupan, Liu Liang tidak tahan bertanya. Matamu kok hitam begitu? Sama sekali tidak kelihatan putihnya. Aku lumpuh bertahun-tahun, jarang keluar kamar, lemah-lemah. Warna mataku berubah. Kalau kamu takut, pergi sana sembunyi di kuil. Liu Liang terdiam sebentar. Hantu tidak bisa masuk kamar ini. Biar warga sembunyi di sini saja. Kades menyuruh semua orang masuk kamar barat. Cuma istri Kades yang diam di halaman. Wajahnya pucat pasi, matanya penuh ketakutan. Ngapain berdiri di situ? Sepachi Mazuki. Suara istri Kades terdengar gemetar. Ada yang pegang kakiku, aku tak bisa jalan. Baru saja dia bicara. Terdengar petir menggelegar. Langit jadi gelap total. Chan Dakuan tertawa licik. Jalan tuhnya, jangan percaya omongannya. Istri Kades memukuli kakinya dengan panik. Jangan mendekat, aku tidak pinjam berasmu. Kau masuk lewat mana? Sehtahu ok. Gimana kau bisa masuk halaman? Siapa hantu sebenarnya? Jangan fitnah aku. Luar petir menyambar lagi. Hujan deras turun. Air hujan membasahi istri Kades. Di kaki kirinya muncul 2 cap tangan darah. Bentuk cap tangan itu jelas sekali sedang mencengkeram kuat kaki istri Kades. 村长媳妇发疯是吧？ Gila.
Lepaskan kalau tidak kau lepas. Aku bacok kau pakai kapak. Setelah teriak begitu, dia meraih kapak di sebelahnya, menatap orang-orang di kamar dengan sadis, lalu mengangkat kapak, nekat memotong kaki kirinya sendiri. Ibuku sudah gila. Dia bukan ibumu, dia hantu. Baru saja Kades bicara, istrinya tertawa terbahak. Hantunya ada di kamar barat, kalian semua bodoh. Wajah istri Kades putih pucat, matanya merah darah, dia terus tertawa. Tawanya bikin merinding, tapi tak lama dia jatuh di genangan air. Dan tidak bergerak lagi. Orang-orang di dalam saling pandang. Mata mereka penuh ketakutan. Semuanya jangan panik, tunggu pagi pasti aman. Malam ini jangan ada yang tidur. Orang-orang mengangguk, tak ada yang berani bersuara. Chan Dakwon duduk di dipan, wajahnya terlihat puas. Entah apa yang dia senangkan. Semua mengira hantunya sudah mati. Mereka jadi agak lega, istirahat di dalam kamar. Cuma kakek yang wajahnya serius. Dia jalan ke arah ambang pintu, jongkok pelan-pelan. Kayu ambang pintunya sudah ada yang lapuk. Dia mencuil sedikit kayu dari situ, lalu memasukkannya ke mulut dan dikunyah. Tapi dengan cepat dia meludahkannya. Kakek bilang dengan wajah ngeri, ini bukan kayu persik. Ini kayu ai, kata orang tua di desa. Kayu persik itu tolak bala. Makanya setiap rumah tidak pakai kayu huai. Setelah kakek bicara, semua orang langsung kaget, mata mereka penuh teror. Sementara Chan Dakwon di atas dipan langsung berubah ekspresi, seperti kerasukan hantu. Liu Kui jangan asal ngomong, itu ambang pintu kayu persik. Bukan ini kayu huai. Kalau kalian tidak percaya, coba saja cuil sedikit. Kalian rasakan sendiri. Orang desa punya kemampuan ini. Punya kayu sedikit saja. Sudah tahu itu kayu apa. Mendengar kakek ngomong begitu, Chan Dakwon langsung panik. Itu buat nahan hantu. Jangan ada yang sentuh. Yang tidak mau di sini silakan keluar. Pak Kades mengerutkan kening. Dia mencabut sedikit serpihan kayu, dimasukkan ke mulut. Dikunyah sebentar lalu diludahkan. Wajahnya berubah jelek sekali. Lama dia tidak bicara. Pak Kades itu kayu persik atau huai. Melihat Kades diam saja, Liu Liang ikut mencuil kayu. Dikunyah sebentar dan diludahkan juga. Ini kayu ai, ini pengundang hantu. Chan Dakwon dasar bajingan. Kamu mau bunuh kita semua ya? Sekarang Chan Dakwon berubah seperti orang lain. Dia berteriak marah. Kenapa kalian bisa jalan bebas? Tiap jenguk aku cuma ninggalin ejekan. Aku tahu kalian berharap aku mati kan? Sekarang rasakan, matilah kalian semua di sini. Teman-teman, kelanjutannya sedang dibuat. Mau lihat kelanjutannya duluan? Klik tombol suka, lalu tekan tombol berlangganan. Sampai jumpa lagi.